Belakangan ini publik mulai memperhatikan satu pola menarik dari setiap kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Setiap bertemu pemimpin negara lain selalu ada ide baru yang terasa berubah. Pokoknya menyesuaikan dengan negara yang sedang beliau kunjungi. Dan itu membuat kita mulai bertanya-tanya, kok gini-gini amat ya? Oke, halo warga, apa kabar? Sehat ya? Masa sekarang dimana di masa Anda dituntut untuk sabar, kuatkan hati, dan perbanyak istighfar. Setiap kali Presiden pergi ke luar negeri selalu ada oleh-oleh pemikiran baru yang sering kita dengar. Dan uniknya pemikiran itu hampir selalu mengikuti negara yang baru saja beliau kunjungi. Saat berkunjung ke Brazil, muncul instruksi agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Dan karena pentingnya hubungan ini, saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita. Nah, ketika berada di Prancis kemarin, muncul lagi gagasan agar bahasa Prancis diajar lebih luas di sekolah-sekolah Indonesia. Dan saat beliau ke Rusia, langsung bicara soal menyiapkan kandidat-kandidat kosmonot Indonesia untuk program Rusia. Lalu ketika ke Korea Selatan, beliau ingin memperbanyak konser K-pop di Indonesia. Tapi kenapa tidak Prabowo bilang, "Hey asing, mari belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Kita juga ingin dunia itu belajar budaya Nusantara." Itu baru terasa nasionalis. Ini malah kebalikannya, habis bertemu pemimpin di luar negeri langsung kagum, lalu pulang membawa ide negara tersebut ke Indonesia. Jangan-jangan kalau besok beliau ke Jepang dan siap-siap rakyat Indonesia diminta belajar jadi ninja. Ya kita kan nggak tahu kan, siapa tahu gitu loh. Nah, karena kita selalu melihat kontradiksi yang terlalu nyata. Indonesia ini negara besar, budayanya kaya, bahasanya dihormati di Asia Tenggara, musiknya pun beragam. Seni dan tradisinya luar biasa. Tapi kenapa yang sering terdengar justru semangat mengimpor budaya dari luar? K-pop diperbanyak, bahasa asing diperluas, program luar negeri dipromosikan, sementara budaya lokal dan yang paling mengganggu itu sebenarnya bukan soal bahasa Portugis atau konser K-pop, tapi soal konsistensi beliau. Kalau memang pro globalisasi ya bilang aja pro asing. Kalau memang nasionalis, anti dominasi asing, ya tunjukkan keberpihakan pada identitas bangsa sendiri. Nah, jangan hari ini pidato anti asing, nah besoknya jadi sales promosi budaya asing. Memang ada sih yang bilang itu kan bagian dari diplomasi modern. Benar, belajar bahasa asing itu juga penting. Hubungan internasional juga penting. Tidak ada yang salah di sini dengan kerjasama global itu. Tapi seorang pemimpin itu harus punya arah yang jelas. Karena rakyat bukan cuma mendengar kata-kata. Rakyat juga memperhatikan pola.
Dan pola yang terlihat hari ini adalah setiap pulang dari luar negeri selalu ada semangat besar mengadopsi sesuatu dari negara yang beliau kunjungi. Sementara semangat-semangat mempromosikan Indonesia keluar terasa jauh lebih kecil. Yang kita takutkan Indonesia kehilangan rasa percaya diri sebagai bangsa. Bangsa besar itu bukan bangsa yang terus kagum pada luar negeri. Bangsa besar adalah bangsa yang membuat dunia penasaran, ingin belajar darinya. Lihat ke Jepang sono, mereka bangga dengan budayanya. Lihat Korea Selatan, mereka ekspor budaya sampai dunia tergila-gila dengan K-pop mereka. Bahkan lihat juga ke Prancis sana, mereka begitu menjaga bahasa dan identitas mereka itu mati-matian. Nah, Indonesia kadang justru elit sendiri yang terlihat lebih kagum pada luar dibanding dengan negeri sendiri. Makanya kita mulai bertanya, ini kenapa kita terus disuruh belajar budaya asing? Tapi hampir tidak pernah terdengar mereka disuruh belajar budaya kita. Dan mungkin inilah alasan kenapa rakyat mulai sulit mempercayai pidato-pidato nasionalisme yang terlalu keras dari Pak Prabowo ini. Karena ucapan dan tindakan terlihat berjalan di dua jalur yang berbeda. Di podium, beliau teriak, "Hei, antek-antek asing!" Di perjalanan ke luar negeri justru membawa semakin banyak agenda-agenda asing masuk ke Indonesia. Akhirnya rakyat cuma bisa geleng-geleng kepala sambil ya tertawa pahit lah. Karena mereka tidak tahu yang sedang dibangun di Indonesia mandiri atau Indonesia yang terlalu sibuk menjadi penggemar negara lain. Pada akhirnya belajar dari dunia itu baik. Tapi jangan sampai terlalu kagum pada dunia. Sampai lupa menghargai rumah sendiri. Sebab rumah yang sederhana tetap lebih bermartabat daripada istana orang yang terus kita puja. Dan pemimpin besar bukanlah pemimpin yang selalu pulang membawa kekaguman pada bangsa lain, melainkan pemimpin yang membuat bangsa lain tertarik belajar di negerinya. Oke, semoga Indonesia tetap terbuka kepada dunia tanpa kehilangan wajah sendiri. Karena kalau suatu hari rakyat lebih hafal lagu K-pop dibanding lagu daerah, lebih bangga bahasa asing dibanding bahasa ibunya, maka mungkin saat itu kita belum dijajah secara fisik, tetapi perlahan dijajah oleh rasa minder terhadap bangsa sendiri. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.